kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Seperti yang sudah kami informasikan di awal, hari ini atau pagi ini akan ada IPO, seremoni IPO dari emiten tambang nikel Harita Nikel atau yang berkode saham NCKL. Dan untuk mengetahui informasi terupdate dari lantai Bursa Efek Indonesia, sudah ada rekan Keisha 7 dengan laporannya. Bagaimana kondisi di sana rekan Keisha? Silakan. Ya, pemirsa dan juga Prisa Sambodatu, sekarang saya sudah berada di main hall Bursa Efek Indonesia, di mana sebentar lagi kita akan menyaksikan IPO dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau emiten dengan kode saham NCKL, di mana hari ini perseroan akan melepas saham baru, Prisa dan juga pemirsa, ini sebanyak 7.997.600.000 saham baru, dengan harga IPO di 1.250, di mana angka ini merupakan batas atas dari range harga book building yang sudah terjadi di 15 hingga 24 Maret lalu, di mana rentang harga pada book building pada saat itu 1.220 hingga 1.250. Terkait dengan jumlah saham baru yang dilepas yaitu 7,9 miliar, ini jumlah saham yang dilepas ini mewakili 12,67% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan, di mana perseroan juga akan mengalokasikan 0,44% dari saham yang ditawarkan pada IPO untuk alokasi program Employee Stock Allocation atau ISE, di mana sebanyak 35 juta saham, dan ini tidak kena lock up juga. Dan dengan skenario dari harga saham dan juga jumlah saham, IPO ditargetkan akan meraup dana segar sebanyak 9.997 miliar rupiah untuk IPO kali ini. Target dana ini diperkirakan menjadi terbesar di tahun 2023 dan menyaingi Gotoh, pemirsa dan Prisa. Kalau dilihat dari bidang usaha, memang NCKL ini bergerak di bidang usaha pertambangan biji nikel. Sejak 19 tahun sudah berdiri dari 2004. Kalau dilihat dari prospektus pemirsa dan Prisa, ini berdasarkan ekspektasi produksi dari volume nikel tambang milik perseroan. Ini perseroan diharapkan menjadi emiten produsen nikel murni terbesar di Indonesia. Kalau dilihat memang segmen usahanya ini didominasi 65,3% dari pengolahan nikel, sementara 34,7%-nya ini untuk penambangan nikel. Nah, terkait dengan IPO, rencana penggunaan dana oleh perseroan ini dari terkecil hingga terbesar 2,12% untuk capex, 27,53% untuk pelunasan hutang, sementara 32,27% untuk setoran modal dan pinjaman, dan juga yang terbesar yaitu 38,08% untuk modal kerja. Jika dilihat dari rincian penggunaan dana dari dana segar ini, memang untuk pelunasan hutang di bawah 50%, yaitu sebesar 27,53% yang sudah disebutkan tadi. Sementara kedua terbesarnya itu untuk setoran modal dan juga pinjaman sebesar 32,27% untuk entitas anak dan entitas asosiasi. Terkait dengan entitas anak, Prisa dan pemirsa, NCKL memiliki 7 entitas anak, di mana 4 diantaranya sudah aktif, namun 3 diantaranya belum beroperasi. Jika dilihat dari presentase kepemilikan langsung, ini juga memang belum 99%. Sementara entitas asosiasi ini sudah memiliki 5 entitas asosiasi dan 1 diantaranya sudah beroperasi. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, karena sebentar lagi IPO akan segera berlangsung, kami kembalikan kepada Prisa dan juga Wiki di studio. Baik, terima kasih rekan Keisha atas laporannya. Dan sebelum kita kembali ke Bursa Efek Indonesia, pemirsa, untuk menyaksikan seremoni IPO, kita saksikan dulu beberapa grafis agenda yang patut Anda cermati yang mungkin bisa menjadi perhatian dalam perdagangan hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Ini adalah agenda-agenda yang patut Anda cermati untuk perdagangan hari ini. Di antaranya ada penjualan retail Indonesia year on year, kemudian data inflasi atau IHK inti Amerika Serikat year on year, month on month, dan juga Maret yang cenderung menjadi fokus dari investor global. Inventori minyak mentah Amerika Serikat, rapat IMF, dan tingkat pengangguran dari Korea Selatan. Sementara dari dalam negeri ada beberapa agenda emiten, diantaranya adalah IPO PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL, MDK, UNTR, PTPP, Temas, BJTM, BTPS, sampai BTPS aja pemirsa ya, RUPS, ITMG, DPS dividen tunai, AALIKUM dividen tunai, ASGR juga KUM dividen tunai, BDMN X dividen tunai, BNII X dividen tunai, BBRI pembayaran dividen tunai, BMRI pembayaran dividen tunai.
Dan kita lihat pemirsa perkembangan dari indeks harga saham gabungan di mana IHSG dalam pergerakannya kemarin pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan di layar. Itu dia pergerakan dari indeks harga saham gabungan begitu ya. Cenderung mengalami penguatan dipimpin oleh sektor teknologi yang berbalik arah setelah sebelumnya di hari Senin atau di awal pekan teknologi ini memimpin koreksi gitu ya. Kemudian pemirsa kita lihat untuk update dari Bursa Asia. Update dari Bursa Asia adalah sebagai berikut. Oke, di mana Nikkei terpantau menguat 0,42%, Straits Times naik 0,1%, Kospi Korea naik 0,27%, Hang Seng Hong Kong naik 0,76%, kompak menguat di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini untuk indeks-indeks utama dari kawasan regional Asia. Dan langsung saja kita akan kembali menyaksikan seremoni IPO dari Harita Nikel atau NCKL dari lantai Bursa Efek Indonesia live berikut ini. Baik pemirsa, dapat kita saksikan bahwa saat ini sudah mulai seremoni dari IPO Harita NCKL atau dengan kode saham NCKL. Dan saat ini Direktur PT Bursa Efek Indonesia IGD Nyoman Nyetna sedang menyampaikan pidatonya pemirsa ya. NCKL adalah emiten yang bergerak di bidang pertambangan biji nikel pemirsa. Dengan target raihan dana dalam IPO kali ini cukup besar yaitu mencapai 10 triliun rupiah. Adapun harga IPO-nya di kisaran ataupun di harga 1.250. Dan ini adalah harga tertinggi dari rentang harga yang berada pada masa book building. Kemudian saham NCKL ini pemirsa melakukan IPO dengan melepas 12,67% atau sebanyak 7.997.600.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100 setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini sebesar 9 triliun 997 miliar rupiah atau mendekati 10 triliun rupiah dan sesuai dengan keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau yang dikenal dengan Harita Nikel ini diselenggarakan pada 12 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trimegah Bangun Persada nomor 145 tanggal 15 Desember 2022 di mana perseroan akan mengalokasikan saham 0,44% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham untuk program alokasi saham kepada karyawan perseroan atau employee stock allocation, yaitu sebanyak 35 juta saham dengan harga pelaksanaan yang sama dengan harga penawaran. Dan dapat Anda saksikan di layar pemirsa penjamin pelaksana emisi efek. Ini ada beberapa, mulai dari PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas Indonesia. Penjamin emisi efeknya adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas. Dan akan kita saksikan ini adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk, yaitu Roy Arman Arfandi. Ya, ini adalah pidato dari Boy Arman Arfandi selaku Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Ya, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dalam penawaran umum perdana saham atau IPO NCKL,
ini melakukan ataupun memberikan penjatahan yang cukup signifikan, di mana investor retail dikabarkan mendapatkan penjatahan yang besar dari penawaran saham perdana NCKL ini. Jika biasanya alokasi jatah investor individu dalam IPO berkisar antara 10 hingga 40%, namun pada saham NCKL ini banyak investor yang mengaku mendapatkan alokasi hingga 70%, bahkan 100%. Nah, nanti kita akan melihat pemirsa, apakah penjatahan jumbo saham NCKL berpeluang membawa sahamnya turun ketika pembukaan atau justru sebaliknya mengalami penguatan. Ya, pandangan ini memang tidak lepas dari kebiasaan penjatahan saham IPO, di mana semakin sedikit jatah yang didapat, maka semakin besar kemungkinan saham tersebut akan menyentuh batas harga atas ataupun arah. Hal ini juga mampu menghasilkan bahan baku utama untuk produk baterai mobil listrik guna mendukung inisiatif transisi energi bersih yang dicanangkan oleh pemerintah negara kita yang kita cintai ini. Penciptaan nilai tambah komoditas nikel yang salah satunya diperoleh melalui proses produksi HPAL telah memberikan daya saing yang sangat kompetitif bagi Indonesia, di mana nilai ekspor tidak hanya terpaku pada harga komoditas tambang dari biji nikel atau nikel ore. Persoalan saat ini telah menjadi mitra pemerintah Indonesia dengan mengoperasikan fasilitas produksi bahan baku baterai mobil listrik berupa MHP atau dikenal dengan Mixed Hydroxide Precipitate dan nikel sulfat dengan kapasitas terpasang mencapai 55.000 ton per tahunnya. Hilirisasi nikel tersebut rencananya juga akan diintegrasikan secara vertikal dengan membangun kawasan industri di Pulau Obi yang merupakan proyek strategis nasional sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 di mana perseroan ditunjuk sebagai pemprakarsa dan pelaksana kawasan industri Pulau Obi. Ekspansi bisnis perusahaan terbentang panjang dengan perkembangan teknologi pembelahan nikel menjadi barang akhir yang tidak terbatas pada pembuatan baterai listrik saja, namun juga mengarah kepada perkembangan industri dan pabrikasi metalurgi. Dalam menjalankan operasi penambangan, proses pengolahan dan pemurnian nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk selalu mengedepankan pengolahan lingkungan yang berkelanjutan yang selama ini telah berjalan dengan baik lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Berbagai aspek ESG dari bisnis upstream maupun downstream nikel telah menjadi fokus utama perseroan demi keberlanjutan bisnis nikel di masa akan datang. Hal inilah yang senantiasa menjadi inspirasi perseroan untuk dapat memberikan kontribusi positif secara nyata juga bagi pembangunan nasional dan perekonomian Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan berharga ini izinkan saya menyampaikan juga banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, segenap investor publik yang telah menaruh kepercayaan kepada perseroan dengan memberikan kesempatan dan ekosistem yang positif kepada perseroan untuk terus bertumbuh secara berkesinambungan melalui jalur pasar modal. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada manajemen, direksi dan komisaris, seluruh karyawan PT Trimegah Bangun Persada Tbk, segenap tim kerja internal perseroan dengan bantuan dari penjamin pelaksana emisi efek, penjamin emisi efek serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal lainnya yang telah mendukung pelaksanaan penawaran umum perdana saham atau IPO PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Akhir kata, kami mohon doa restu dari seluruh stakeholder PT Trimegah Bangun Persada Tbk senantiasa layak investasi dan menjadi kontributor terhadap kemajuan ekonomi dan pasar modal Indonesia. Dari Obi untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Roy Arman Arfandi. Kami mohon Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh Presiden Direktur dan CEO Harita Group, Bapak Lim Gunawan Haryanto. Untuk itu kami undang Bapak Ibu VIP yang duduk pada barisan paling depan untuk naik ke atas panggung.
Sebagai informasi, PT Trimegah Bangun Persada Tbk bergerak dalam bidang usaha pertambangan biji nikel, masuk dalam sektor basic materials dan subsektor basic materials. PT Trimegah Bangun Persada Tbk merupakan perusahaan ke-31 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT Trimegah Bangun Persada Tbk dicatatkan dengan kode saham NCKL. Harga perdana saham Rp1.250 per saham. Satu menit 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Satu menit 9 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini dalam rangka pencatatan perdana saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Beberapa saat lagi menuju pukul 9 tepat dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. Tiga 30 detik lagi. 20 detik lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama dari hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi telah terjadi pada posisi harga Rp1.250. Total frekuensi sampai dengan saat ini adalah sebanyak 1.600 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 830.000 lot untuk total nilai transaksi sebesar Rp131 miliar. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6.800 atau mengalami kenaikan sebesar 0,11% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk masuk dalam sektor basic materials. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 1.160 atau mengalami perubahan sebesar 0,16% dari indeks penutupan hari kemarin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindramata antara PT Bursa Efek Indonesia dengan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Kami silahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk maju ke depan untuk melakukan prosesi penyerahan sertifikat dan pertukaran cindramata. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan pencatatan perdana umum saham atau initial public offering dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau emiten dengan kode saham NCKL. Di mana NCKL ini menjadi emiten ke-31 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini. Tadi ketika peluncuran ini sempat dibuka menghijau di 1.285 dan sekarang sudah mengalami kenaikan 0,40%. Dan pemirsa, itu dia NCKL, emiten yang bergerak di bidang usaha pertambangan biji nikel. Dan semoga dengan adanya IPO pada hari ini, NCKL bisa juga menjadi prakarsa bagi emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan lain yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Mengingat pemerintah Indonesia memang tahun ini juga fokus pada hilirisasi dari tambang, khususnya di biji nikel sebagai salah satu sumber daya potensial, di mana fokus untuk electric vehicle dan juga penggunaan untuk baterai mobil-mobil listrik, dan di mana pemerintah juga istilahnya sudah memberikan karpet merah untuk emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan di pertambangan agar industri dihilirisasi di Indonesia ini bisa semakin kuat dan memperkuat juga perekonomian domestik Indonesia. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Saya kembalikan ke Prisa dan Wiki di studio. Terima kasih rekan Keisha atas laporannya live dari Bursa Efek Indonesia seputar seremoni IPO dari Harita Nikel atau NCKL. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, harga sahamnya sempat menguat dan saat ini berada di 1.255 atau naik 0,4% untuk NCKL. Sementara untuk indeks harga saham gabungan juga menguat 0,12% di kisaran 6.807 saat ini pemirsa. Ada perubahan karena memang masih benar-benar di menit-menit awal pembukaan perdagangan.